Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa teknik mesin dari Universitas Daya Nusantara akan mempresentasikan tugas akhir kami pada mata kuliah perpindahan kalor dan panas. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Insinyur Komarudin MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah perpindahan kalor dan panas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni ada Mas Bambang Trijatmoko dengan NIM 511212013. Kemudian saya pribadi Denny Mulana Prasetya dengan NIM 51121212015. Kemudian ada Mas Andrian Musa Putra Hidayat dengan NIM 51121212012. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mengangkat judul, yakni eksperimental proses perpindahan kelembaban dan perpindahan massa pada pengeringan styrofoam. Dengan nama produknya yaitu 2SK Hudcom #2. Pengeringan melibatkan dua proses utama, yakni perpindahan kelembaban dan perpindahan massa. Perpindahan kelembaban mencakup pelepasan air dari material ke udara sekitar. Nah, sedangkan perpindahan massa mengacu pada migrasi air di dalam material menuju ke permukaan. Tadi tentang proses styrofoam, penting untuk memahami kinetika pengeringan sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses tanpa merusak struktur material. Dalam pengaturan eksperimen ini, kami melakukan pengeringan di dalam ruangan pengering atau dry room dengan suhu terkontrol antara 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Suhu ini dipilih karena cukup efektif untuk meningkatkan laju penguapan tanpa menyebabkan deformasi termal atau perubahan struktur styrofoam. Berikut gambar di samping merupakan ilustrasinya. Ini merupakan dry room atau ruangan pengeringnya. Jadi di dalam ruangan pengering ini dikontrol dengan suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Karena cukup efektif untuk meningkatkan laju penguapan pada styrofoam. Perpindahan panas dan perpindahan massa. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan perpindahan massa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi pada suatu medium. Proses perpindahan massa atau biasa disebut dengan difusi massa atau mass diffusion sangat mirip dengan proses perpindahan panas. Jika pada perpindahan panas dapat dijelaskan dengan hukum Fourier, di mana perbedaan temperatur sebagai gaya pendorong atau driving force, maka perpindahan massa dijelaskan dengan hukum Fick dengan perbedaan konsentrasi sebagai driving force. Nah, ini berikut perpindahan panas konduksi dapat dihitung dengan menggunakan hukum Fourier. Persamaannya adalah sebagai berikut. Q konduksi sama dengan min Ka dt per dx. Kita sederhanakan lagi, yaitu sama dengan Ka dalam kurung Ta min Tb dibagi dengan L, dimana Q konduksi ini yaitu laju perpindahan panas konduksi dengan satuan W, untuk K yaitu konduktivitas termal bahan dengan satuan W per mK, untuk A ini luas penampang perpindahan panas dengan satuan meter persegi, untuk TA ini temperatur pada titik A dengan satuan Kelvin, untuk B ini temperatur pada titik B dengan satuan Kelvin, untuk L ketebalan dinding benda dengan satuan meter. Perpindahan massa dapat dihitung dengan menggunakan hukum difusi Fick atau biasa disebut Fick Law of Diffusion. Dalam basis mol dirumuskan dengan N sama dengan min dA dC per dx. Kita sederhanakan kembali, di dA dikali dengan dalam kurung Ca min Cb dibagi dengan L, dimana N ini adalah laju perpindahan massa dengan satuan mol per det. Untuk yang D ini koefisien difusi massa suatu zat pada medium dengan satuan meter persegi per detik. Untuk A
ini luas penampang perpindahan massa dengan satuan meter persegi. Untuk CA ini konsentrasi pada titik A dengan satuan mol per meter kubik. Untuk CB ini konsentrasi pada titik B dengan satuan mol per meter kubik. Dengan satuan mol per Untuk CB ini konsentrasi pada titik B dengan satuan mol per meter kubik. Untuk L itu ketebalan dinding benda dengan satuan meter. Metodologi penelitian, objek yang menjadi penelitian ini adalah objek produk hasil produksi, yaitu berupa styrofoam dengan nama produk yaitu 2SK Hutcom pagar 2. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian tersebut antara lain: satu, ada timbangan digital; yang kedua, ada moisture check. Untuk peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: satu, ada heater; kedua, blower; tiga, dry room; empat, thermocouple. Berikut di sebelah kanan ini terdapat gambar hasil produksi yaitu styrofoam dengan nama 2SK Hutcom pagar 2. Prosedur eksperimental. Prosedur eksperimental dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Proses alat pengering, blower plus heater dipasang di dalam dry room, dan pada dry room diberikan keluaran udara yang dipasang di beberapa tempat yang telah ditentukan. Hal ini dipasang karena untuk menjaga kelembapan di dalam dry room itu supaya terjaga agar ruangan dry room selalu kering, karena hasil penguapan udara dibuang keluar dari ruangan dry room. 2. Thermocouple dihubungkan ke panel kontrol yang bertujuan untuk melakukan pengaturan suhu dry room. Adapun suhu dry room digunakan adalah yaitu 50-60 derajat Celcius. Dan di mana kenapa ini digunakan 50-60 derajat Celcius? Karena material styrofoam ini jika suhu di atas 65 derajat dia akan cenderung seperti mengkerut atau mengecil, sehingga ditentukan dengan 50-60 derajat produk tersebut tidak akan mengalami kerusakan. 3. Pengujian dilakukan selama rentang waktu yang ditentukan. Kemudian data-data yang diperoleh di pengukuran secara aktual berat dan kekeringan produk. Hasil dan pembahasan. Pengeringan pada dry room dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Data temperatur yang diambil sebagai acuan dalam mensimulasikan proses pengeringan yaitu pada tanggal 18 November 2024, data diambil dengan menggunakan thermocouple untuk merekam perubahan temperatur yang terjadi pada dry room. Berikut adalah hasil pengecekan kekeringan dari produk 2SK Hutcom Res 2 yang diambil setiap jam dengan menggunakan moisture check seperti pada data di bawah ini. Trial pengecekan moisture after dry room. Model 2SK Hutcom Res 2 cavity foam A1. Waktu saat dimasukkan ke dry room diukur setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam dilakukan pengukuran terus-menerus. Dari data tersebut terlihat bahwa persentase kelembapan pada produk semakin menurun, yang menyatakan bahwa selama 5 jam pengecekan rata-rata kelembapan atau kadar air produk semakin menurun. Setelah 5 jam pengecekan itu sudah dinyatakan di bawah 1%, itu sudah masuk ke dalam range di mana produk tersebut sudah dinyatakan oke atau lolos quality. Selama proses pengukuran dilakukan, maka massa styrofoam akan mengalami penurunan secara terus-menerus. Hal ini disebabkan adanya perpindahan massa. Pada kasus pengeringan ini, yang terjadi adalah menguapnya kandungan air yang terdapat pada styrofoam tersebut. Ya, kenapa kandungan air itu terdapat kandungan air di dalam styrofoam? Karena pada saat proses produksi untuk mengeluarkan produk dan mendinginkan styrofoam setelah dilakukan pencetakan itu menggunakan air, sehingga berat aktual produk itu masih tercampur dengan air. Oleh karena itu dilakukanlah proses pengiringan supaya produk yang dihasilkan nanti benar-benar aktual produk yang kering yang dapat dirilis ke customer. Dari data tersebut menunjukkan bahwa massa styrofoam semakin menurun apabila pengiringan bertambah. Jadi semakin lama pengeringan dilakukan di dalam dry room, maka styrofoam tersebut akan semakin kering karena masa penguapan airnya akan semakin banyak.
Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Massa styrofoam semakin menurun apabila waktu pengeringan bertambah. Yang awalnya berat produk sebesar 378,2 gram setelah 5 jam proses pengeringan di dalam dry room menjadi 272,8 gram, di mana terjadi penguapan air yang ada di dalam styrofoam sehingga selama 5 jam produk tersebut mengalami penyusutan berat dikarenakan penguapan air yang di dalam sudah mulai menguap semua. 2. Hasil pengukuran kelembapan atau kadar air pada produk setiap 1 jam proses pengeringan menurun dari awalnya kelembapan sebesar 2,29% setelah 5 jam pengeringan menjadi 0,2%. Setiap 1 jam pengecekan itu selalu ada penurunan persentase kadar air yang ada di dalam styrofoam tersebut, sehingga setelah 5 jam sudah dikatakan mencapai titik jenuh dia. Jadi untuk titik jenuhnya sekitar 0,2% itu sudah dikategori untuk masuk ke dalam good part untuk dilakukan rilis ke customer. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.